Ini adalah salah satu monitor primadona MSI yang launching udah cukup lama. Pada saat 240 Hz baru muncul awal-awal di permukaan. Dan di hari ini, harganya dibanting abis sama MSI. Kita lihat kualitas monitor high-end dari MSI satu ini. Selamat datang di GTAD, channel paling canggih di 2021. Ini adalah MSI Oculus NXG 252R. Monitor ini cukup menarik untuk kita bahas. Dia launch kalau kita cek di display specification di tahun 2019. Dan kayaknya waktu itu memang 240 Hz lagi jadi Hz tertinggi yang bisa dibeli. Dan ini monitor premium MSI, juga G-Sync murni. Seperti yang kita tahu, monitor premium biasa kasih kita lengkap banget aksesorisnya. Ada manual book, di dalamnya ada baut-baut. Kita keluarin baut-bautnya itu dan sisanya kita lempar aja. Ada adapter plus 2 kabel power yang beda kepala doang. HDMI, DisplayPort, dan kabel USB hub masing-masing satu. Dia juga kasih kita baut yang lain kalau misalnya kita mau pasangin bracket di VESA monitor ini yang 100 x 100 mm. Kaki yang kita dapat full besi yang berat dan padat dengan lapisan plastik bahan karbon gitu kalau kita pegang. Untuk pasanginnya kita pakai 2 baut ke monitor yang tadi dikasih, dan juga dia kasih ke kita kayak karet gitu buat nutupin lubang baut ini. Yang gue bingung kenapa nggak dibikin klep aja kalau memang nggak mau kelihatan baut ya. Repot-repot banget dibikin kayak gitu. Di bagian bawah juga ada coakan untuk kabel manajemen di bagian kaki ini. Untuk standnya bentuknya V, full besi tanpa ada lapisan apapun, dicat hitam aja langsung. Padat kualitasnya dengan tipe V. Kayak gini sih kita langsung tahu kalau monitor ini gampang banget kita jatuhin ke kiri dan ke kanannya. Dan ternyata MSI di sini cuma kasih kita tilt dan head adjustment aja. Kualitasnya bagus banget memang, tapi untuk monitor premium nggak full ergonomik ya aneh aja sih ya. Jadi nggak ada swivel dan vertikal di monitor ini. Gue sebelum ini ada review Asus 360Hz, monitor yang pertama-tama aplikasiin Hz tinggi itu, dan monitor premium yang dibuat awal-awal pas teknologi itu muncul, kayaknya harus dibikin tebel ya. Dan kelihatan banget MSI ini juga tebel banget dari body panelnya. Padahal adapternya udah nggak di dalam monitornya. Kalau gue ukur ini panelnya aja mau 4-5 cm sendiri. Tebel banget ya kalau kita bandingin dengan standarisasi monitor zaman sekarang dengan Hertz yang sama. Kesan gamingnya cukup dapet. Di bagian belakang kalian bisa lihat ada logo MSI dan G-Sync yang cukup gede di bagian kanan. Dan ini nyala ternyata pas kita turn on monitornya. Sama dia ada kasih satu garis di sebelah kiri yang nyala hijau terus. Sayangnya kita nggak bisa ganti warna apapun di menu OSD-nya. Gue nggak nemuin apa-apa ya. Di OSD cuma ada RGB on atau off gitu aja. Lubang pembuangan panasnya kita juga bisa lihat di atas, dia udah ngadep ke atas dan ini cukup lebar dibukanya. Panjangnya juga hampir sepanjang monitornya. Harusnya ini cukup sih untuk handle heat dari monitor ini. Berikutnya kita bisa lihat ada joystick merah di sebelah kiri dan tombol power di bawah monitornya. Portnya udah ngadep ke bawah, nice untuk kita pakein bracket. Di sini ada satu DisplayPort 1.2 yang harus kita pakai untuk dapetin 240 Hz-nya. Dan juga G-Sync murninya juga harus lewat DisplayPort. Satu HDMI 1.4 yang kalau gua tes pakai VGA gue yang HDMI 2.0, dia cuma support 60 Hz. Tipe jadul HDMI-nya kayak gitu ya. Jadi ya nggak usah lu gunain juga HDMI-nya. Berikutnya ada audio jack, DC-in, dan terakhir ada satu port USB 3.1 Gen 1 Type B yang kita colok untuk power up 3 USB 3.1 Gen 1 Type A yang ada di sebelah kanan monitor. Jadi PC kalian langsung ada USB hub ketika kalian pakai monitor ini. Bagian depan do bezel-less nice dengan tebel reset bezel-nya di 0,7 cm. Itu gue udah hitung berikut lapisan luar yang melindungi panel ya. Berikutnya kita masuk ke spek lengkap yang ditulis dari website MSI. 24,5 inch atau biasa kita bacanya langsung 25 inch. TN panel flat, Full HD resolution, refresh rate 240 Hz, respon time-nya 0,5 ms GTG minimum. Kita tes pakai UFO. Ya, panel TN udah nggak usah diragukan lagi untuk hal motion blur. Clear banget, mau gerakan cepet kayak UFO kayak gini. Kita susah banget ngelihat ada trail bayangan yang nice banget untuk kompetitif gaming memang. Brightness diklaim 400 nit dengan kontras 1000:1. Monitor ini G-Sync murni, jadi dia punya fitur VRR, variable refresh rate, yang membuat sync kalian istilahnya lebih ngesync lah sama monitornya. Jadi kalau FPS kalian lebih rendah dibanding Hertz monitor, dia tetap nggak stuttering. Tapi kalian harus pakai DisplayPort untuk aktifin fitur ini. Perhatiin sekali lagi.
Nggak ada klaim color gamut apapun, karena dia juga bukan monitor yang kejar warna. Panel bit depth juga nggak penting untuk dibahas di monitor TN kayak gini. Kita tes lagi dengan SpiderX untuk lihat kualitas panel monitor ini lebih dalam. Color gamut kita dapetin di 99% sRGB, 77% Adobe RGB, 80% DCI-P3, dan 74% NTSC. Brightness-nya tinggi banget, kita bisa dapetin max-nya di 418,9 nits dengan kontras 820:1 dan white point yang cukup natural di 6800 Kelvin. Color uniformity di brightness 100% off banget kualitasnya, max-nya sampai 6,3 delta E. Berikutnya, luminous uniformity di brightness 100% masih dalam batas oke, ada 4 titik yang udah melewati 10%, max-nya sampai 14% gelapnya. Untuk colornya, seperti yang kita udah tahu, kualitas TN nggak gimana indah di bagian ini, dan memang bukan tujuannya untuk ngeluarin warna bagus. Average-nya di 4 delta E dan max-nya sampai 7,18 delta E. Setelah dikalibrasi cukup rapi kualitasnya, max-nya turun ke 6,36 delta E dan average-nya turun ke 0,87 delta E. Overall rating yang dikasih data color ke monitor ini sebelum dikalibrasi di 3,5 poin. Untuk color akurasi ini bisa gue bilang kalian cuekin aja ya, bagian-bagian yang tadi gue udah tes itu ngomongin tentang color, itu lu cuekin aja, soalnya alat SpiderX ini bacanya bener-bener dari depan, dia kan nggak gerak. Padahal kalau panel TN kalian shifting kepala, kalian nunduk sedikit, ngangak sedikit, kiri sedikit, kanan sedikit, itu udah beda warnanya. Jadi nggak penting-penting banget sebenarnya hasil warna yang kita tes tadi. Yang paling penting brightness dan kontras, dia gue udah bilang kualitasnya oke. Sesuai klaim juga bagus. Oke, kita masuk ke pengetesan bleeding. Di sini ini aku show video seperti biasa. Dan gue nggak lihat tanda-tanda bleeding sama sekali, kualitasnya bagus juga ya. Dan kalian bisa lihat agak sedikit abu-abu, brightness gue hajar sampai 100, jadi agak sedikit kayak gitu. Dan ya memang kita expect seperti ini lah, kalau panel TN agak terang, warnanya agak wash out, itu yang membuat kita lebih gampang lihat musuh di kegelapan, nggak ada yang bisa bersembunyi di mata kita. Oke, kita masuk ke OSD-nya, dan gue ngerasa ya, MSI yang ini, NXG ini, OSD yang paling simple. Kalau gue bandingin Asus atau LG yang banyak banget fitur-fiturnya, padahal ini monitor premium ya, cukup menakjubkan buat gue. Ini simple banget, bener-bener simple banget. Yang pertama gaming, modenya ada nih, kayak preset gitu, nggak penting-penting banget, gue pilihnya yang default aja ya. Dark boost masih dikasih juga walaupun TN udah wash out ya, lu bisa hajar sampai level 3 yang menurut gue nggak make sense. Level 1 cukup banget, off aja masih oke sih. Respawn time, gue pilihnya fast, udah cukup. LMB bla 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 ini kayaknya nggak nyala gara-gara gue nyalain G-Sync. Image, brightness, kontras, adaptive kontras ini matiin. Nanti aneh jadi warna gelap-gelapnya jadi aneh, jadi jangan. Kalau temperature gue pilih normal. Harusnya customization. Ya, oke lah, sama lah. Input source, navigasi tuh, up down bla 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 cuma buat kayak shortcut gitu. Setting language, deep sleep, HDMI, deep sleep, transparency, OSD unlock. Nah, ini RGB LED yang di belakang monitor tuh. Kalau mati dia mati, udah reset. Nah kalau lu mau nyalain ini, kalau lu dorong joystick ke kiri, ini masuk ke alarm clock. Lu bisa pilih jam, ke kanan input source, habis itu ke atas, di bawah nih. Nah bawah ini crosshair kalau kalian nanya nih. Joysticknya kalian dorong ke bawah, crosshairnya ada ini kalau kalian mau tuh. Ada crosshair di tengah. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, nice. Mau ngilangin gimana ya? Coba. Banyak juga. Nah, udah. Ya, tersimpel yang pernah gue lihat monitor gaming. MSI NXG 252R ini bisa kalian dapetin sekarang di harga 5,8 juta dan MSI kasih kita garansi 3 tahun full. Gue rasa monitor ini pas awal launching tuh 10 juta, kemarin ini sempat 8 juta, udah turun lagi. Jadi 5,8 juta. Berikutnya kita masuk saingannya yang ada di Indonesia yang kalian bisa beli juga. Ada Lenovo Legion Y2525 4,8 juta IPS 240Hz, Asus VG 259QM 5,6 juta 25 inch IPS juga, Acer KG 251QD TN panel 4,4 juta, Samsung C27RG50 4,8 juta, ini baru turun di awal Januari 2021 kemarin, 240Hz VA Curve. Dan Aero EAIO 25CE 280Hz TN panel 3,5 juta. MSI ini bisa dibilang monitor termurah untuk TN 240Hz G-Sync murni. Tapi kalau kita bandingin raw performance aja dengan brand lain ya tentu MSI ini overpriced banget. Dan sekarang gue mau bahas pandangan gue tentang G-Sync. Gue agak kurang ngerti sih G-Sync fungsinya apa
di competitive game. Dan pas gue cari-cari di Reddit, gue searching, gue nemuin 2 komentar tentang teknologi adaptive sync ini. Ada yang bilang nyalain aja G-Sync-nya atau FreeSync supaya dapetin input lag paling rendah. Tapi ada juga yang bilang gak guna itu sync-syncan, yang penting FPS lu lepas aja setinggi-tingginya melebihi hertz monitor, lu akan dapetin input lag paling rendah. Jadi ada 2 komentar seperti itu. Untuk sekarang sih gue masih percaya dengan komentar yang kedua. Gue kalau main game gitu ya gue bodo amat. FPS-nya gue nggak cap sama sekali. Gue biarin aja dia lepas seberapa VGA gue bisa produksi FPS. Karena kalau gue lihat beberapa pro player, mereka nggak nyalain fitur-fitur adaptive sync dan lebih percaya sama raw performance monitornya. Dan memang G-Sync dan FreeSync diciptain pertama kali, fungsinya tuh buat hilangin tearing pas main game. Tapi kalau gue main game kompetitif terus tearing atau stuttering 1-2 kali per berapa menit, so what gitu ya. Hampir nggak ke-notice juga sih kalau kita lagi fokus mau menang. Apalagi di 240 Hz refresh FPS-nya cepet banget, tearingnya hampir nggak kelihatan sama sekali, cepet set gitu. Kayak sepersekian detik udah hilang gitu. Di sisi yang lain mungkin adaptive sync guna ya untuk gamer casual. Tapi kalau kita lihat di pasaran, G-Sync murni selalu dipaduin sama monitor Hz-nya tinggi. Hertz tinggi untuk game casual ya buat apa ya? Nggak guna-guna amat juga. Jadi serba bingung sih fungsi G-Sync murni itu apa. Dan lagi kalau kalian tahu G-Sync memang pada dasarnya mahal karena monitor yang punya G-Sync murni di dalamnya harus ada chip khusus atau teknologi khusus dari Nvidia yang memang brand tersebut harus bayar pastinya ke Nvidia licensing atau apa gitu. Ya itu review kita untuk monitor kelas atas MSI yang dibanting harganya. Kalau lu fans MSI, fans berat gitu ya, silakan aja lu beli monitor ini, apalagi dia lagi diskon kayak gitu. Tapi kalau gua akan pilih Legend Y2525 untuk IPS 240 Hz dengan harga lebih murah 1 juta. Atau gua akan pilih Aero EAIO 25CE yang TN-nya juga udah bagus dan dapetin 280 Hz malah. Dan harganya cuma 3,5 juta. Sisa duitnya mending gue beliin skin di Valorant. Soalnya sound effect yang dikeluarin sama skin-skin Valorant, apalagi pas headshot pakai skin itu, feelingnya the best. Malah gue bilang malah bikin candu malah kalau lu dengerin sering-sering. Sebut aja Glitchspot Vandal atau Singularity Phantom atau Elder Flame Vandal, itu nggak ada obat sih sound effect yang lu rasain pada saat lu main gitu. Ya, gimana menurut kalian? Kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Gue Aldun dari GTD, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap